Halo anak-anak, selamat pagi. Senang sekali Lause Erni bisa menemani kalian untuk ibadah pagi hari ini. Dan Lause juga ditemani oleh Lause Risan. Ya, Lause Risan, kata kita janjian paginya sama, kok beda? Tenang. Ya. Saya ganti Lause. Ini. Tunggu Lause. Ini gimana Lause? Lause bener ini. Oke. Pas kan sama kan? Iya. Ini anak-anak Lause itu bajunya udah sama sama Lause Erni. Kita udah siap. Lause hari ini senang sekali karena Lause bisa bersama dengan kalian dalam ibadah sekolah minggu online. Ibadah hari ini tanggal 5 Juli, Lause kembali ditemani oleh Lause Erni. Senang sekali. Ya, kalian udah siap belum? Karena Lause dan Lause Erni udah siap ya Lause ya? Siap selalu. Oke, tapi Lause mau ingetin lagi, kalian harus siapin Alkitab dan ntar bakal ada persembahan. Oke, sekarang kita siapkan hati kita semuanya. Kita mau mulai ibadah kita mau berdoa. Tapi terlebih dahulu kita mau memberi salam kepada Bapa di sorga. Kita mau menaikkan pujian. Selamat pagi Bapa, dengan sikap doa. Karena setelah pujian kita akan langsung masuk dalam doa. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh kembali bangun dalam keadaan sehat ya Tuhan. Terutama kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, dan seluruh keberadaan diri kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh datang beribadah kepadamu. Tuhan berkati ibadah kami pada hari ini Tuhan, agar ibadah kami pada hari ini boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang anak-anak semuanya bangkit berdiri. Ayo. Kita nyanyikan dengan semangat ya Lause. Siap. Lagu apa Lause? Mars Sekolah Minggu ya, dong. Jangan lupa Mars Sekolah Minggu. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan lagu Ayo. Ya, semangat ya. Oke. Yuk semuanya. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bagi Allah cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah beritanya, muliakan terus macam hidup. Ayo teman, ayo jangan terlambat. Ayo ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi,
anak-anak semua sudah percaya pada Tuhan Yesus, bukan? Begitu juga dengan Lause Erni dan Lause Risan. Ketika kita semua telah percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan yakin bahwa setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak usah takut pada saat terik, pada saat hujan, Tuhan ada beserta dengan kita. Pada saat kita sedih, pada saat kita happy, Tuhan juga ada bersama dengan kita. Betul, Lause? Ya, kita nyanyikan lagu Walking with Jesus dan lagu di bahasa Indonesianya Jalan Serta Yesus. Semuanya, yuk. Jalan serta Yesus, balik. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Lebih cepat lagi. Jalan serta Yesus. Ayo, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Semuanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Anak-anak kasih semangat. Yes. Kalau yang masih semangat kasih tangan dong. Lause sekarang mau ngajak kalian menyanyikan lagu dalam Roma 8 ayat 28, yaitu adalah Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Kita bernyanyi bersama lagu All Things Work Together for Good. All things work together.
kita semua punya tangan, Lause, ada mulut, ada mata. Semua anggota tubuh kita semua ini berbeda-beda ya fungsinya, tetapi dalam Tuhan Yesus Kristus kita adalah satu tubuh. Anak-anak, begitu banyak hal yang bisa kita pakai anggota tubuh kita untuk kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan kita hebat, menciptakan begitu luar biasa. Anak-anak di rumah juga, lagu ini biarpun tangan kita kecil, tangan anak-anak masih kecil, mata, mulut, semua masih kecil. Tetapi anak-anak semua bisa dipakai oleh Tuhan dengan hebat, dengan luar biasa. Anak-anak kita nyanyikan lagu ini, tangan kita, mata kita masih kecil, tapi kita gunakan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dengan suara lebih kecil, dengan sikap berdoa. Ingat anak-anak, kita tidak ada yang lebih hebat dari siapapun. Kita semuanya sama di mata Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi dengan sikap berdoa. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali hari ini kita bisa bersekolah minggu lagi. Walaupun di rumah masing-masing ya. Sudah siap hari ini? Alkitabnya sudah dibawa? Ya. Hari ini tema kita adalah Aku adalah bagian dari rencana Tuhan. Ya. Coba ikutin Lause ya. Sama-sama kita ucapkan. 1, 2, 3. Aku adalah bagian dari rencana Tuhan. Ya, yuk kita sama-sama masuk dalam doa. Kita siapkan hati kita ya. Yuk. Bapa yang mengasihi kami, terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kembali kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami, tolong kami supaya kami sama-sama boleh mengerti apa yang akan diceritakan firman-Mu Tuhan, supaya kami bisa melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, setiap kita seringkali bikin rencana bukan? Nanti mau makan apa? Kemudian nanti mau kemana ya?
nanti minggu ya saya mau ke mana gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah boleh pergi-pergi, wah udah rencana mau pergi ke satu tempat, pergi rekreasi. Nah, terus ada juga yang oh nanti saya besar, saya mau jadi ini, saya mau jadi itu. Ya, nah anak-anak Lause biasanya di kelas Lause, kalau setiap tahun ajaran baru untuk anak kelas 4, Lause suka tanya tuh sama anak-anak, cita-citanya apa? Ya. Kemudian nanti setelah akhir tahun ajaran kelas 4, Lause tanya lagi, cita-citanya apa? Nah, ini ada beberapa anak yang Lause tanya, jawabannya cita-citanya dia mau jadi dokter, ada yang mau jadi dosen, ada yang mau jadi YouTuber, ada yang mau jadi gamer, ya. Terus ada yang bilang dia mau jadi pilot. Ada juga yang dia bilang dia mau jadi bisnismen seperti Daddy, ya. Terus ada yang bilang dia mau jadi susah sekali Lause sebutnya, choreographer dancer. Aduh, ya berarti dia suka menari ya. Nah, terus ada lagi yang tidak kalah keren, ada yang bilang dia mau jadi apa? Scientist astronologi. Wah, dia bilang dia suka sekali, dia mau bisa ada pencobaan-pencobaan, ya. Kemudian dia bisa melihat ruang angkasa, dia bilang. Wah, keren-keren ya anak-anak ya. Waktu kecil Lause juga suka ditanya loh, nanti besar mau jadi apa? Gitu. Lause bilang mau jadi guru. Tapi bayangan Lause adalah guru di sekolah. Tapi anak-anak Lause nggak pernah jadi guru di sekolah. Lause jadi guru sekolah minggu. Sama lah ya, sama-sama guru. Nah, ada satu anak Lause tanya, waktu awal tahun ajaran dia bilang dia mau jadi pilot, anak perempuan loh, gitu. Nah, wah hebat kan, nggak apa-apa ya, perempuan pilot sekarang banyak ya. Terus waktu akhir tahun ajaran Lause tanya dia bilang nggak jadi Lause, nggak mau jadi pilot. Oh ya, jadi mau ganti apa? Sekarang maunya jadi dosen, dia bilang. Wah, luar biasa, dosen juga oke lah ya. Nah, tapi anak-anak, kadang-kadang rencana kita bisa berubah-berubah ya. Kadang-kadang kita sudah berencanakan, oh nanti besar mau jadi ini. Tahu-tahu setelah besar, oh kita ganti karena sekarang sukanya kita berbeda gitu, berubah sehingga mengganti apa yang cita-cita kita gitu. Di atas semua itu anak-anak, Tuhan ada rencana buat hidup kita. Jadi kadang-kadang kalau kamu sudah berpikir mau jadi ini, tapi sampai satu hari kamu tidak jadi itu, bukan karena apa-apa, pasti karena Tuhan menaruh sesuatu di hatimu sehingga kamu dipakai di bagian itu, ya. Nah, anak-anak yang kita harus percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Karena kita ini ciptaannya. Dia tahu yang terbaik buat kita. Nah, ayat hafalan kita hari ini mengingatkan kita akan hal ini. Yuk, kita sama-sama buka Alkitab. Kita buka surat Efesus 2 ayat 10. Kita sama-sama membacakannya sekali ya. Yuk, Efesus ada di mana? Ada di Perjanjian Baru. Ya, di belakang setelah Galatia, ya. Kita buka Efesus 2 ayat 10. Sama-sama kita bacakan. Sudah ketemu? 2 ayat 10. Ya, 1, 2, 3. Ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, anak-anak, ya, kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, ya, kita diciptakan oleh Tuhan. Ya, kita percaya kita diciptakan oleh Tuhan dan kita sudah ditebus. Ya, yang minggu lalu ingat cerita dari Lause Justina, ya, bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Yang seharusnya kita
seharusnya kita yang berdosa, kita yang dihukum, tetapi Tuhan Yesus sudah menggantikan kita. Ya, kita menerima kasih karunia, anugerah dari Tuhan. Ya, kita terbebas dari hukuman dosa dan kematian. Ya, kepada hidup baru di dalam Kristus Yesus. Ya, nah kita itu adalah hadiah, ya. Itu adalah hadiah buat kita, anugerah itu diberikan cuma-cuma, ya. Kita ditebus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, kata firman Tuhan hari ini, untuk melakukan pekerjaan baik, ya. Pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Sejak kapan? Ayo, siapa yang masih ingat? Apa kata Tuhan kepada Nabi Yeremia minggu lalu? Sejak kapan Nabi Yeremia dipilih? Sejak dari kandungan ibumu, kata Tuhan. Ya, jadi sejak lama, sejak dari kandungan, Tuhan sudah ada rencana buat hidup kita. Nah, Dia mau kita hidup di dalamnya. Ya, ini ya. Tuhan mau kita hidup dalam rencana Tuhan. Ya. Nah, jadi anak-anak, kita harus belajar mengerti rencana Tuhan. Caranya, kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kita menjadi anaknya harus bergaul dekat dengan Dia. Ya, rajin berdoa, baca dan renungkan firman Tuhan, dan taat melakukan firman Tuhan. Kita untuk memuliakan Tuhan. Ya. Jadi anak-anak, kalau anak-anak lakukan seperti ini, anak-anak yang demikian itu akan menemukan karunia-karunia, talenta dan rencana Tuhan dalam hidup anak-anak semua. Ya. Nah, yuk kita sama-sama menghafalkan sekali lagi ayat ini, ya. Kita baca sama-sama lagi Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Tuhan, kita diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Ya, coba lagi ya. Lausu juga belajar. Yuk. Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita coba sekali lagi ya, dari alamatnya. Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekarang taruh ini ya. Coba kita sama-sama hafalkan. Yuk. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi anak-anak ingat ya, karena Dia pencipta kita, Dia tahu yang terbaik untuk kita. Mulai sekarang atau nanti suatu hari kelak. Jadi apapun profesi kamu, lakukanlah sebaik-baiknya yang mendatangkan manfaat untuk orang di sekeliling kamu, untuk keluargamu, untuk gerejamu, dan nama Tuhan dimuliakan. Ya. Nah, anak-anak,
kita anak-anak Tuhan yang terima kasih karunia, yang diselamatkan oleh Tuhan, setelah kita percaya, kita bertobat, kita dibaptis. Betul ya? Kita dibaptis untuk menandakan, oh aku pengikut Kristus. Ya. Nah, apa yang terjadi? Itu ya, Tuhan melengkapi kita secara pribadi dengan kemampuan. Karunia-karunia rohani, ya. Tuhan memperlengkapi kita. Karunia rohani itu apa sih? Apa aja? Nah, di dalam firman Tuhan kalian bisa menemukannya. Ada tercatat di situ. Ada jadi rasul, ada nabi, ada pengajar, ada yang penasehat, ada yang pemerhati, ada yang mujizat, bisa melakukan mujizat, ada bahasa roh, ada menafsirkan bahasa roh, ada melayani, ada memimpin, banyak sekali dan lain-lain ya. Nah, itu semua kita harus lakukan dengan tulus, melayani, dan nama Tuhan dimuliakan. Ya. Selain itu untuk kita pribadi, ada satu hal lagi. Saat kita sebagai anak-anak Tuhan, kita disuruh tergabung dalam satu komunitas. Ya. Tuhan tambahkan kita di dalam satu tubuh Kristus disebutnya, yaitu gereja. Ya. Kelompok yang lebih besar. Ya, di situ ada teman-teman seiman yang juga punya karunia-karunia yang berbeda-beda. Ya. Itu supaya kita bisa bersatu bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi semua hikmat, kepintaran itu semua dari Tuhan. Tidak boleh ada satu orang pun yang merasa, wah sombong, aku bisa ini, atau membanding-bandingkan, ya. Kemudian juga seperti yang terjadi pada jemaat di Korintus, ya. Itu sehingga Rasul Paulus dia harus menuliskan surat untuk menasehati mereka. Anak-anak tahu Rasul Paulus? Anak-anak pernah ya dengar kisah pertobatan Rasul Paulus? Sungguh luar biasa ya. Dulu dia punya rencana dia sendiri juga, ya. Tapi setelah dia bertemu dengan Tuhan, dia masuk ke dalam rencana Tuhan. Tuhan pakai dia, ya, pakai dia, dan sekarang hidupnya dia lakukan untuk melaksanakan rencana Tuhan. Ia mengabarkan Injil dari kota ke kota. Ya, nah, salah satu kota yang dia pergi itu adalah Korintus. Kota Korintus ini adalah kota yang sangat terkenal di Yunani. Kota yang besar dan maju. Masyarakatnya berlatar belakang, suku, bangsa, dan pendidikan yang berbeda-beda. Banyak orang kaya dan pintar. Banyak juga tapi yang bermoral jelek. Nah, Rasul Paulus mendapat berita. Ya, sehingga dia harus segera melakukan sesuatu. Ya, dia memberi nasihat. Coba kita cari tahu apa sih yang terjadi di sana dan nasihat seperti apa yang Rasul Paulus kasihkan kepada jemaat di Korintus. Saya dari golongan Paulus yang selalu mencari dan mengabarkan Injil dengan sungguh-sungguh. Kami juga banyak berkorban demi pengabaran Injil. Kami memang yang paling sungguh-sungguh di antara banyak golongan. Kami dari golongan Apolos. Saya dari Apolos orang Yahudi, terkenal sangat pintar berkhotbah dan mengenal firman Tuhan secara benar. Tidak seorang pun yang bisa mengalahkan kami. Jika bertobat, kami memang sangat pintar berdebat maksudnya. Saya dari golongan Kefa, seorang Kristen Yahudi yang merupakan salah satu dari ke-12 rasul. Kami itu orang-orang yang sangat dihormati. Saya dari golongan Kristus. Tentu kami tidak perlu diragukan lagi dalam kemurnian, kesungguhan, dan kehebatan kami. Oh, itu ternyata. Oh, ternyata terjadi penggolongan-penggolongan, perpecahan. Mereka masing-masing merasa karunia mereka lebih hebat, sehingga ada kelompok-kelompok, ya. Karena ada kelompok-kelompok gitu, orang-orang pusing mau ikut yang mana,
Jadi pada bingung ya. Nah, inilah yang membuat Rasul Paulus sedih ya. Karena Tuhan tidak menghendaki perpecahan. Yuk kita lihat apa nasihat Rasul Paulus buat mereka. Kita buka Alkitab kita, ada di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Semua buka Alkitabnya. Yuk kita sama-sama baca ayat ke-12 ya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Nah, rupanya semua nih jemaat dipersatukan untuk dipertemukan untuk bersatu ya. Anggotanya banyak, tubuhnya satu. Tubuh yang satu terdiri dari anggota yang banyak. Nah, seperti itu ya. Nih, anggota tubuh kita. Ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada panca indera ya. Nah, itu yang terlihat. Ada juga yang tidak terlihat. Coba kita buka halamannya ya. Nah, tuh di dalam ada ususnya, ada jantung ya. Nah, itu satu tubuh ya. Coba kita baca lagi ayat ke-13 ya. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik Buddha maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Oh, kita dipersatukan oleh roh. Kita dibaptis dalam satu roh ya. Jadi gereja itu adalah tubuh Kristus dan Kristus kepalanya. Ya. Nah, anak-anak, seperti apa ya tubuh itu sehingga Rasul Paulus ambil contoh dari itu. Ya, misalnya kalau ada kaki bilang begini, saya kaki, saya bukan tangan, jadi saya bukan tubuh. Betulkah? Kaki bukan tubuh. Kemudian telinga bilang gini, saya telinga, saya bukan mata, jadi saya bukan tubuh. Betulkah? Bukan? Bagaimana? Rasul Paulus tulis lagi katanya, bagaimana kalau misalnya satu tubuh itu semua telinga? Atau satu tubuh itu mata semua? Ih, serem ya. Nah, itu tidak disebut sebagai tubuh. Jadi dalam tubuh Kristus itu ada yang berbeda-beda, bukan dari satu. Jadi bukan itu semua beda-beda itu bukan untuk kita jadi sombong atau untuk bersaing atau saling membanding-bandingkan. Oh, ini lebih baik, itu tidak gitu, bukan ya. Misalnya ada yang bilang, kamu cuman taunya cuman nyanyi-nyanyi. Aku dong, aku pemimpin. Ya, aku pemimpin orang penting. Bukan seperti itu, ya. Karena kita adalah sudah dipersatukan. Ya, kata Rasul Paulus, kita itu saling membutuhkan. Sama seperti misalnya begini, anggota tubuh kita ya. Mata lihat, itu di meja ada makanan enak. Saya mau makan gitu. Bisa nggak mata ambil sendiri? Makan, bisa? Nggak bisa ya. Harus tangan yang ngambil. Tangan ambil, masuk mulut. Yang lihat kan mata, tapi yang makan mulut. Ya, seperti itu. Ya, kemudian juga seperti ini lagi, ada satu contoh lagi. Misalnya ya, aku teringat sesuatu. Aku lupa. Tadi lupa bawa kartu. Ya, ini mau pergi, mau bawa kartu, lupa kartunya. Ya, bisa nggak kepala yang terpikir sesuatu ambil kartu, ting, ambil kartu, bisa? Nggak bisa. Harus kaki jalan, kemudian tangan yang ambil. Nah, itulah maksudnya kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Begitu juga di dalam pelayanan, di dalam
satu tubuh Kristus. Kita tidak bisa melakukan satu hal sendiri. Ya, kita tidak bisa lakukan pekerjaan Tuhan hanya dengan sendiri saja. Kita perlu pertolongan orang lain. Bersama-sama kita bisa lakukan pekerjaan yang besar. Ya. Nah, itu dan ini kata Rasul Paulus, semua ini sudah ditetapkan oleh Tuhan, ya. Misalnya tangan di sini, kaki di sini, itu sudah ditetapkan. Nah, coba kita lihat ayat ke-18, ya. Kita sama-sama buka ayatnya yang ke-18, ya. Kita lihat yang ayat ke-18 apa dikatakan di sana? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Yaitu di dalam tubuh Kristus juga seperti itu. Ya, ada tempat kita masing-masing. Ya. Kemudian Rasul Paulus menasihatkan lagi bahwa satu tubuh itu seharusnya ada saling peduli, saling memperhatikan. Ya. Coba ya anak-anak, kalau satu anggota tubuh kita sakit, itu akan berdampak kepada seluruh tubuh. Anak-anak pernah sakit gigi? Lausu pernah sakit gigi. Gigi itu di dalam ya, kalau nggak buka mulut nggak kelihatan. Tapi waktu sakit gigi, kepala mulai pusing, kemudian badan mulai anget-anget, demam, ya. Terus nggak bisa makan, perut jadi lapar. Satu tubuh itu berdampak. Kita jadi lemes, satu tubuh tidak bisa melakukan apa-apa, ya. Nah, demikian juga seharusnya di dalam satu tubuh Kristus adalah seperti itu, ya. Jadi kalau ada satu orang, ya, yang sedang sedih, ya, satu temannya yang sedang sedih, itu pasti yang lain harus cepat menghibur, ya. Kemudian itu menjadi beban doa dari setiap anggota-anggota yang lainnya, ya. Demikian juga kalau ada satu anggota yang berhasil melakukan sesuatu, ada sukacita. Nah, itu seluruh anggota yang lain itu bersukacita juga. Sama-sama bersyukur kepada Tuhan, bukan iri, bukan jadikan gosip. Nah, ya. Nah, anak-anak, kemudian diingatkan lagi adalah satu hal. Kita harus saling menghargai. Ya. Harus saling menghargai, menerima karunia orang lain, ya. Semua yang di dalam tubuh ini, kita nih penting, ya, sama pentingnya. Coba anak-anak lihat, ya. Jempol sama kelingking, mana lebih kuat? Jempol lebih kuat, ya. Jempol lebih kuat, dia lebih besar kan? Kalau kelingking lemas, ya. Kalau kita mau memuji seseorang, jempol kita keluarkan, ya. Tapi kalau kuping kita gatel, hidung kita gatel, bisa nggak jempol yang lakukan tugasnya? Nggak bisa, ya. Harus kelingking. Nah, itulah contohnya anak-anak. Jadi anak-anak kita, anak-anak Tuhan diberi karunia roh untuk kita melakukan tugas di dalam tubuh Kristus. Ya, apa yang anak-anak bisa lihat di dalam tubuh Kristus yang gereja, ya, gereja. Apa yang bisa anak-anak lihat? Ada tugas apa, pelayanan apa? Nah, misalnya ada yang pinter khotbah, ya, itu pendeta, ya, jadi pendeta. Ada yang pinter mengajar, dia jadi guru, ya. Kemudian yang kalau nabi itu dapat pesan dari Tuhan gitu ya, menyampaikan gitu. Nah, ada anak-anak yang pintar berbicara, bisa nggak lakukan sesuatu? Bisa. Dia bisa mungkin tergabung nanti dalam kelompok drama, bisa jadi MC, bisa juga bersaksi loh, bersaksi menceritakan kabar keselamatan kepada orang-orang, ya. Kemudian yang bisa bernyanyi. Nah, ini bisa gabung di dalam
kor atau jadi singer. Kalau benar itu pimpinan Tuhan sampai besar, nanti kamu jadi pemimpin kor, ya. Kemudian kalau yang pinter bermain musik, dia akan melayani di bidang musik, mengiringi puji-pujian di ibadah, atau bisa tergabung di ensemble, ya. Kemudian kalau yang karunianya memimpin, ya. Kalau memimpin bisa jadi ketua kelas, ya. Kemudian nanti remaja mungkin dia jadi ketua remaja. Setelah besar dia jadi ketua majelis. Bisa nggak? Bisa, ya. Kalau yang dia suka memperhatikan orang, pemerhati. Nah, bisa tergabung di dalam besuk. Wah, banyak ya. Ada banyak sekali tugas-tugas di dalam gereja. Anak-anak, kamu sudah ambil bagian di dalam salah satu yang Lause sebutkan tadi? Ya, anak-anak, kita ada rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Ya. Rupa-rupa pelayanan, tapi satu tubuh. Berbagai perbuatan ajaib, tapi Tuhan adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Lause yang lain, dan anak-anak semua. Ya. Jadi kita jangan sombong. Kita bisa ini, bisa itu, jangan sombong. Karena Tuhan yang memampukan kita. Kita baca ayat ke-27 sekarang, ya. Yuk, sama-sama. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi ingat selalu, kita ini adalah tubuh Kristus dan kita adalah anggotanya. Kepalanya siapa? Yesus Kristus kepalanya. Anak-anak, ini ada sebuah lampu meja, ya. Nah, dia terdiri dari bolam, stand lampnya, dan kabel. Ya. Ini semua harus bekerja, baru dia bisa berfungsi. Ya, kita coba ya. Kita pasang lampunya. Ya, coba kita colokkan dulu ya. Coba kita nyalakan. Iya, bisa ya. Nah, anak-anak, lampu meja ini terdiri dari kabel ini kan. Ini sebagai penghantar listriknya ya. Kalau kabel ini Lause tidak colok, bisa nggak dia nyala? Tidak bisa berfungsi sebagai lampu meja. Kita tidak bisa pakai. Atau bolamnya nggak ada, bisa nggak? Juga nggak bisa ya. Jadi seperti lampu meja ini terdiri dari bagian-bagian yang harus saling kerjasama. Lakukan fungsi bagian masing-masing untuk dipakai menjadi sebagaimana benda ini diciptakan. Ya, nah anak-anak, penting untuk kita menemukan apa tujuan Tuhan bagi kita dan mulai mengerjakannya. Kita semua kerjasama dalam tubuh Kristus, yaitu gereja. Ya. Dalam firman Tuhan ada dikatakan, demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, berbeda, menurut kasih karunia yang dianugerahkan pada kita. Jadi kita semua adalah bagian dari rencana Allah. Mari kita putuskan sekarang bahwa kita membiarkan Allah memakai rencananya bagi kita untuk pelayanan dan kemuliaannya. Ya, anak-anak, Lause mau tantang kalian. Kita gumulkan dan doakan di rumah, ya. Apa sih yang menjadi bagian-bagian kalian nanti kalau udah masuk ke dalam ke gereja, ya? Bagian-bagian pelayanan maksudnya ya. Jadi tadi kan lo sudah sebut banyak ya apa yang bisa kita terlibat di dalamnya. Nah anak-anak, nanti setelah kita boleh kembali ke gereja, yuk kita sama-sama melayani bersama-sama di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja.
Yuk kita sama-sama berdoa. Ya. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kami hari ini belajar, kami tahu Tuhan Engkau begitu mengasihi kami diberi banyak karunia untuk kami boleh melayani bersama-sama. Tuhan, tolong kami supaya boleh menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami, apa yang akan kami lakukan di dalam gereja, bagian mana yang kami mau terlibat. Tuhan tolong kami supaya kami semua boleh sungguh-sungguh menjadi bersemangat di dalam satu gereja dan semua melakukan tugas masing-masing. Tidak ada yang diam saja. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hai anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, senang sekali Lause Maura kembali bisa bertemu dengan anak-anak. Hari ini kita akan membuat kotak persembahan. Kotak persembahan ini gunanya adalah mulai di bulan Juli ini kalian ada kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Seperti di sekolah minggu, tidak peduli berapapun jumlahnya, kalian bisa memberikannya. Yang penting dari dalam hati dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lause mau ingatkan ini bukan kotak celengan ya, tetapi ini adalah kotak persembahan. Persembahan kalian yang kalian berikan kepada Tuhan. Nanti ketika tiba saatnya kita berkumpul bersekolah minggu di gereja tatap muka, kalian bisa bawa dengan hari yang sudah Lause tentukan, kalian bisa bawa dan nanti bisa persembahkan, berikan kepada Tuhan. Pasti itu adalah merupakan satu momen yang istimewa. Satu momen yang sangat mengesankan di dalam hati. Karena anak-anak dari kelas kecil sampai kelas besar, kalian bisa memberikan persembahannya kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan membuat kotak persembahan ini. Beberapa hari yang lalu, Lause sudah mengirimkan di dalam grup WA masing-masing bagaimana mempersiapkan bahan-bahannya. Nah, Lause akan mengingatkannya. Dan inilah yang sudah jadi, maksud Lause yang sudah dibuat, dan kemudian kita akan mendapatkan tutorial bagaimana membuatnya menjadi seperti ini. Ya, nanti kalian bisa tambahkan hiasan apapun itu yang membuat hati kalian bisa tertuju kepada Tuhan ketika memberikan persembahannya. Adapun yang Lause mau tunjukkan di sini sebagai bahan-bahannya adalah yang sudah dipersiapkan. Ini adalah bahannya adalah dibuat dari karton kardus aqua bekas. Jadi ini tidak ada yang mahal-mahal Lause minta kepada kalian. Sisa-sisa kardus boleh dipakai seperti ini ya, seperti ini. Dan kemudian kardus ini bisa dipotong sesuai dengan ukuran yang sudah Lause tentukan, yang sudah dikirim kepada grup masing-masing. Minta tolong untuk yang kelas kecil, mama, papa bisa membantu kalian, atau Cece, Keke bisa bantu dedek-dedek yang kecil ya. Adapun ukurannya adalah seperti ini, sudah ada 2 karton yang merupakan ini nanti ukurannya sudah ditentukan, yang ini menjadi tembok samping. Lalu kemudian ini yang menjadi alasnya. Lalu kemudian ini adalah untuk pintu depan, bagian belakang. Lalu kemudian ini adalah atapnya. Nah, Lause mau mengingatkan di sini, aksesorinya kalian bisa lapis atau bungkus dengan kertas atau apapun itu untuk membuat kotak persembahannya menjadi indah. Untuk alasnya ini Lause kasih ide, Lause kasih bekas dialas dengan warna coklat dari bekas amplop. Ya, karena Lause berpikir bahwa lantai dari kotak persembahan Lause seperti gereja itu dibuat dari parkit, jadi cantik ya. Lalu persiapkanlah juga boleh aksesorinya, Lause punya hiasan yang seperti ini. Boleh apa saja. Nah, sekarang kita akan buat
caranya bagaimana menjadi kotak persembahan yang seperti ini. Adapun lemnya yang bisa kalian pakai, bisa lem uhu atau lem tembak seperti ini. Ya, lem tembak, tapi hati-hati pakainya karena ini kalian harus kontakkan dengan listrik, ya. Kalau pakai lem tembak seperti ini lebih kuat dan lebih kokoh. Tapi kalau ini harus agak menunggu lama, kuat juga tapi agak menunggu waktu, ya. Nah, caranya adalah kita mulai dengan ini adalah alasnya. Alasnya, kita buat alasnya dengan bangunan-bangunan dengan temboknya lebih dahulu seperti ini. Kita gabungkan, kita kasih lem uhu seperti ini. Ya. Di sisi-sisi kiri dan kanan dulu supaya bisa nempel, ya. Ini seperti ini. Ya, ini pakai lem uhu, jadi harus menunggu agak lama. Lausa kasih tahu yang sederhananya. Lalu kemudian pintu depan dan dinding belakang. Ini dikasih lemnya. Ini yang untuk pintu belakang. Dinding belakang. Itu maksudnya, dinding belakang. Ya. Dinding belakang. Dan kemudian ini di pintu depan. Tinggal dilem saja. Nah, untuk memperkokohnya, ini dia belum begitu kuat. Untuk memperkokohnya, nanti kalian bisa seperti gini, dilem dari dalamnya, dikasih lem seperti gini. Nah, jadi dia lebih nempel. Ya, begini. Ya, bagus. Dan kemudian dari luar juga, jadi dia nempel. Jadi berdiri kan? Bagus. Lalu ini tempel yang ada di luarnya juga, jadi dia nempel. Ya, bagus kan? Tempel begini, lalu tempellah dari sampingnya. Nah, jadi dia lebih kokoh, bisa berdiri. Nah, ya. Bagus kan? Tada! Jadi, nah sekarang untuk ini harus perhatikan anak-anak, harus ikuti sudutnya ya. Jadi pas di puncaknya, dilem, dikasih lem begini. Nah, kasih lem begini, kasih lem begini, kasih lem begini. Semuanya. Jadi deh. Jadi selesai. Nah, untuk mempermanisnya ini juga dari sisa. Bisa ambil lemnya untuk menyatukan seperti ini di sini. Jadi ini semuanya tidak perlu yang mahal-mahal. Bisa dipakai. Jadi dia nyambung. Itu membantu supaya dia tidak goyang-goyang. Tara, selesai. Nanti bisa dikasih hiasan di pinggirnya sedemikian rupa. Jadilah kotak persembahan yang baru. Dan kita bisa memberikan persembahannya kepada Tuhan. Lause sekarang mau kasih persembahan Lause untuk Tuhan di sini tadi yang sudah kita buat. Nah,
Selesai, setiap kali kita ada ibadah, kalian mempersiapkan persembahannya. Setiap lause mengatakan bahwa kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, siapkan uang persembahan kalian, siapkan kotak persembahan kalian, kemudian tulis nama kalian, lalu kemudian kelas kalian apa, atau mungkin kalau lupa kelasnya, nama lausenya, ya, untuk menandakan bahwa ini adalah kotak persembahan kalian. Lalu kalian simpan, dan nanti tiba saatnya kita bisa memberikan persembahan ini di gereja ketika kita tiba saatnya ibadah tatap muka. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan semangat bagi kita. Nah, anak-anak, kalau hari ini kalian belum selesai membuat kotak persembahan ini, tidak apa-apa. Pegang dulu, nanti ketika sudah selesai, kalian bisa masukkan persembahan kalian tadi yang sudah dipersiapkan ke dalam kotak persembahan kalian. Yang paling penting bahwa hati kalian memberikan persembahan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan Tuhan sangat senang sekali. Anak-anak, bagi kalian yang sudah menyelesaikan kotak persembahan kalian masing-masing dan kemudian kalian sudah menghiasnya dengan sangat indah untuk Tuhan, minta mama atau papa, Cece atau Keke membuat fotonya dengan sangat indah, lalu kemudian kirimkan kepada lause kelas masing-masing. Dan mulai minggu depan kita akan menayangkannya secara berseri untuk bisa menjadi berkat semangat bagi anak-anak yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kalian semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Lause dan Lause Erni berdoa supaya apa yang kalian dengar pada hari ini, kalian akan mengingatnya dan akan melakukannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Saat ini kami dan anak-anak di rumah akan memberikan persembahan. Kita naikkan pujian. Terima kasih Yesus. Sudah memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Kita mau menaikkan pujian Bapa terima kasih dan ditutup dengan doa Bapa kami. Di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah kita sudah berakhir di sini. Lalu Surisan sedih nggak? Sedih ya? Tapi nggak apa-apa.
kita tetap semangat. Kita akan bertemu lagi pada ibadah sekolah minggu online pada minggu depan. Yeay!